Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sahabat Rasulullah, yakni Ulbah bin Zaid yang bersedekah doa di dalam perang Tabuk. Di video kali ini kita akan membahas kisah perang terbesar yang dipimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan diikuti para sahabatnya. Mari kita simak kisahnya sampai habis. Bulan ke-7 dalam penanggalan Hijriah menyimpan sejumlah peristiwa penting. Salah satunya adalah perang Tabuk, perang terakhir pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang Tabuk berlangsung di daerah Tabuk pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah atau 630 Masehi. Daerah Tabuk sendiri terletak di 683 km sebelah barat laut dari kota Madinah, di antara Damaskus dengan Madinah. Pada saat itu, ada musuh kaum muslimin dari utara, yaitu dari negeri Syam yang dikuasai Romawi. Perang Tabuk merupakan perang antara tentara muslim melawan Imperium Romawi. Perang Tabuk ini merupakan perang terbesar kedua setelah Perang Kunai, yang mana kita tahu kontak militer pertama kali kaum muslimin dengan Romawi itu dimulai dengan Perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini perang antara kaum muslimin dengan Romawi. Dikatakan Perang Tabuk ini adalah kelanjutan dari Perang Mu'tah. Pemicu awal terjadinya Perang Tabuk karena kekalahan pasukan Romawi dari tentara Islam dalam Perang Mu'tah pada tahun ke-6 Hijriah. Perang Mu'tah sendiri bermula dari terbunuhnya Al-Harits. Rasulullah mengirim pasukan di bawah pimpinan Zaid bin Harisah untuk menyerang pasukan Romawi di Mu'tah. Setelah peperangan itu, ternyata sejumlah kabilah Arab mulai melepaskan diri dari Kaisar Romawi dan bergabung dengan umat Islam. Menyadari hal ini, Romawi segera mengambil sikap sebelum umat Islam benar-benar menjelma menjadi pasukan yang sangat kuat dan sulit dikalahkan. Imperium Romawi pun mulai menyiapkan kekuatan besar untuk menghancurkan pasukan Muslim. Ternyata, kabar rencana penyerangan itu terdengar ke telinga umat Muslim, kendati masih samar-samar. Sadar bahwa Romawi merupakan imperium raksasa paling ditakuti pada masanya, membuat masyarakat Muslim di Madinah gelisah. Khawatir jika tiba-tiba Romawi datang menggempur mereka dan meluluhlantakkan Madinah. Kekhawatiran ini semakin besar. Bahkan jika terdengar suara ganjil, umat Muslim berprasangka buruk terlebih dahulu. Jangan-jangan Imperium Romawi sudah tiba di Madinah. Hal serupa juga dialami oleh Nabi. Bahkan beliau sampai menjauh dari istri-istrinya dahulu selama 1 bulan. Suasana ini semakin diperparah dengan ulah orang-orang munafik yang berkasak-kusuk tentang persiapan pasukan Romawi. Ketidakpastian informasi tersebut akhirnya berakhir ketika datang segerombolan pedagang dari suku Nabat yang sedang melakukan perjalanan dagang dari Syam ke Madinah sambil membawa minyak. Mereka menginfokan bahwa Heraklius, sang raja Romawi, sudah menyiapkan pasukan besar dengan kekuatan 40.000 pasukan. Kabilah-kabilah Arab Nasrani seperti Laqm, Juzam, dan lainnya juga turut bergabung. 40.000 pasukan Romawi itu akhirnya sampai di Balqa, yang sekarang bernama Yordania. Mereka sudah hampir dekat dengan Jazirah Arab. Menyadari kondisi yang betul-betul genting, Rasulullah segera mengambil keputusan setelah melalui pertimbangan militer cukup matang. Sedangkan saat itu kondisi perekonomian kaum muslimin sedang susah, karena di Madinah saat itu sedang terjadi paceklik, kemarau yang panjang. Beliau tidak ingin pasukan muslim hanya menunggu Imperium Romawi di Madinah dan membiarkan mereka menjarah wilayah-wilayah
yang sudah berada di bawah kekuasaan Muslim. Rasulullah akhirnya memutuskan untuk keluar dari Madinah dan menyerang imperium terkuat pada masanya itu. Setelah keputusan bulat, beliau segera melakukan konsolidasi dengan mengirim sejumlah utusan untuk mengajak kabilah-kabilah Arab agar bergabung. Tidak hanya itu, beliau juga mengumumkan secara langsung seruan perang ini, sesuatu yang baru kali ini beliau lakukan. Akhirnya, di Masjid Nabawi, Nabi Muhammad SAW mulai mengumumkan wacana penghadangan terhadap pasukan Romawi yang akan menyerang Madinah, dan pada saat itu suasana penuh sesak. Rasulullah saat itu merahasiakan lokasi yang akan dijadikan tempat untuk menghadang pasukan Romawi. Namun, setelah posisi pasukan Romawi saat itu, yakni di semenanjung Palestina, memberangkatkan pasukan dari Madinah bukan perkara mudah, karena saat itu kondisi musim panas dan panasnya sangat menyengat. Rasulullah mengumpulkan pasukan hingga terkumpul 30.000 pasukan kaum muslimin, dan ini adalah peperangan terbesar sepanjang hidupnya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena sepanjang sejarah bangsa Arab belum pernah Arab berperang dengan kekuatan 30.000 pasukan, yang dimana hampir semua lelaki di Madinah ikut berperang. Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Ummi Maktum, beliau ditugaskan menjaga Madinah sehingga tidak ikut ke Tabuk, karena Nabi Muhammad menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai wakil beliau di Madinah. Sementara Rasulullah sendiri menitipkan keluarganya di Madinah kepada Ali bin Abi Thalib. Dan termasuk orang-orang yang tidak ikut perang, yakni orang-orang Ahlul Azhar, yaitu orang pincang, orang buta, dan orang-orang lemah. Dan orang-orang munafik juga tidak ikut perang dengan berbagai macam alasan. Diceritakan juga ada 3 sahabat Nabi yang tidak ikut perang tanpa uzur. Mereka adalah Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi, dan yang paling terkenal kisahnya adalah Ka'ab bin Malik. Dikisahkan pula, perang Tabuk ini adalah perang paling susah dari sisi pendanaan. Setelah mendengar ini, orang-orang Muslim dengan sigap bersiap siaga dan berlomba-lomba memberikan sumbangan untuk kebutuhan perang. Para sahabat Rasulullah pun saling bersaing dalam kebaikan, menginfakkan harta mereka untuk membiayai Jaizul Usrah, yang artinya pasukan kesulitan. Di antaranya, Utsman bin Affan menyumbangkan 900 unta, 100 ekor kuda, beserta perlengkapannya. Kemudian Utsman bin Affan membawa uang 1000 dinar dan diletakkan di pangkuan Rasulullah. 1 dinar itu sekitar 4,25 gram emas murni. Setelah Rasulullah SAW menerima sedekahnya Utsman yang luar biasa itu, maka Rasulullah berkata, "Tidak ada yang membahayakan Utsman apa yang ia perbuat setelah ini." Dimaksudkan di sini Utsman pasti masuk surga. Kemudian Umar bin Khattab datang dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku sedekahkan separuh hartaku." Kemudian Rasulullah bertanya, "Apa yang engkau sisakan kepada keluargamu?" Umar menjawab, "Separuh hartaku ya Rasulullah." Kemudian datang lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, membawa seluruh hartanya, tidak ada yang tertinggal, semua dibawa dan disedekahkan sebanyak 4.000 dirham. Rasulullah bertanya, "Apa yang engkau sisakan untuk anak dan istrimu?" Abu Bakar menjawab, "Aku tinggalkan keluargaku, Allah beserta Rasulnya." Datanglah Abdurrahman bin Auf, menyumbang 200 uqiyah perak. Kemudian datang Asim bin Adi radhiyallahu anhu, membawa 90 wasak dari kebun kurmanya. Kemudian datanglah Abbas, paman Nabi, membawa harta yang sangat banyak. Datanglah Tolhah dan Sa'ad bin Ubadah dan Muhammad bin Maslamah. Semuanya datang membawa harta yang dimilikinya. Mereka berbondong-bondong mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking ingin bersedekahnya dalam perang Tabuk ini. Ada yang membawa 2 mud gandum, bahkan 1 mud gandum.
lalu ada orang munafik yang mencelanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat pada Quran di surat At-Taubah ayat 79 yang artinya orang-orang munafik yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, mencela orang-orang yang tidak mendapatkan untuk disedekahkan selain kesanggupannya, lalu mereka mengejeknya, maka Allah mengejek mereka dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Saat itu, ada pula para sahabat yang miskin yang tidak bisa ikut bersedekah untuk perang. Mereka pulang sambil meneteskan air mata. Maka Allah turunkan ayat pada Quran surat At-Taubah ayat 92. Tidak ada dosa pula bagi orang-orang yang ketika datang kepadamu, Nabi Muhammad, agar engkau menyediakan kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak mendapatkan kendaraan untuk membawamu. Mereka pergi dengan bercucuran air mata karena sedih, sebab tidak mendapatkan apa yang akan mereka infakkan untuk ikut berperang. Sekalipun begitu, banyak sumbangan yang berhasil terkumpul ternyata belum mencukupi untuk pasukan sebanyak itu. Saking kekurangannya, sampai-sampai 18 prajurit hanya mendapat 1 ekor unta, yang mana dikisahkan 1 prajurit naik, lalu 17 prajurit lainnya berjalan. Kemudian seterusnya mereka bergantian. Setelah semua persiapan siap, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memimpin 30.000 pasukan Islam berangkat menghadang pasukan Romawi. Pasukan Rasulullah ini 10.000 lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan Romawi yang di bawah pimpinan Heraklius. Tidak ada literatur yang menyebut secara pasti hari dan waktu keberangkatan pasukan Islam ini. Akhirnya, berangkatlah pasukan kaum muslimin dengan perbekalan seadanya. Pasukan pertama kaum muslimin diposisikan di Sani al-Wada', yaitu kawasan dekat Madinah. Kemudian, pasukan yang berisi 30 orang dikirim ke wilayah utara Madinah, tepatnya di perbatasan yang dikuasai Roma. Perjalanan yang memakan waktu sampai 20 hari ini menempuh medan yang sangat sulit, menerima keterbatasan bahan makanan, serta mesti berhadapan dengan sengatan panas gurun pasir. Kemudian, di tengah jalan, Rasulullah dan para sahabat melewati tempat puing-puing Al-Hijr Madain Saleh. Al-Hijr ini dulu tempatnya kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Tempatnya di antara Madinah dan Tabuk. Kira-kira jaraknya 300 km dari Madinah. Kaum Samud yang memahat gunung-gunung dan dijadikan tempat tinggal seperti di Yordania Petra itu. Namun di Petra itu bukan tempatnya kaum Nabi Saleh. Masih ingatkah kisah kaum Samud yang Allah azab dengan suara guntur dari langit? Kemudian mereka mati seketika bergelimpangan mayat mereka di rumah-rumah mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati tempat tersebut, beliau menutupi wajahnya yang penuh nur sambil mempercepat untanya dan memerintahkan para sahabat berbuat serupa dengan mengatakan, janganlah kalian minum dari mata air di tempat ini. Jangan kalian wudhu untuk sholat di tempat di daerah ini. Jangan sekali-kali kalian makan sesuatu apapun dari tempat ini. Bahkan Rasulullah mengatakan, jangan kalian masuki tempat-tempat dari orang-orang yang berbuat zalim kepada diri-diri mereka, yaitu di zaman dulu. Percepat jalan kalian, karena khawatir Allah akan timpakan kepada kalian seperti yang Allah timpakan kepada mereka terdahulu. Kecuali kalian masuk dalam keadaan menangis mengingat-ingat kaum yang dulu telah dibinasakan Allah karena kedurhakaan mereka. Kemudian, di tengah perjalanan mereka, para sahabat kehabisan bekal sehingga mereka makan dedaunan dari pohon-pohon. Dikatakan, sampai seandainya di antara kami para sahabat buang kotorannya, maka kami menjumpai kotoran kami itu seperti domba dan kambing saking seringnya makan dedaunan. Melihat perjalanan yang ditempuh dalam kondisi cuaca ekstrim, orang-orang munafik mulai beraksi
dengan saling menghasut agar lebih baik cari aman dan meninggalkan ekspedisi. Pada saat-saat pasukan sudah benar-benar kelelahan di tengah-tengah kesulitan inilah, tangan Rasulullah terangkat dan berdoa. Tak berselang lama, cuaca yang tadinya sangat panas menyengat seketika berubah. Karena mendung, tiba-tiba bergelayut di langit dan hujan pun turun. Tak sekedar segar kembali, pasukan yang melakukan perjalanan jauh itu bisa menambah persediaan air. Rasulullah juga sempat berpesan menjelang tiba di Tabuk. Sesungguhnya, besok kamu akan mendekati mata air Tabuk. Insya Allah, kamu tidak akan memasukinya kecuali sampai masuk waktu duha. Siapa di antara kalian yang sampai di tempat tersebut, janganlah dia menyentuh airnya sedikit pun hingga aku datang. Akan tetapi, sudah ada 2 orang yang sampai duluan di tempat itu. Sementara hanya ada sedikit tetesan air yang keluar. Kemudian Rasulullah bertanya kepada keduanya, "Apakah kalian berdua sudah menyentuh air ini?" Keduanya menjawab, "Ya." Rupanya mereka sudah minum airnya hingga air itu mengering karena airnya memang sedikit. Mendengar kelakuan kedua orang yang telah menyentuh air tersebut sebelum kedatangan Rasulullah, beliau mencela mereka dan mengucapkan kata-kata menurut kehendak Allah. Maka diciduklah air itu dengan tangan mereka sedikit demi sedikit, sampai terkumpul dalam satu wadah. Kemudian setelah itu Nabi menyuruh semua sahabat untuk minggir, dan Rasulullah memegang air tersebut seakan-akan lubang mata air itu digerakkan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkumur-kumur, membasuh mukanya dan kedua tangannya dengan air itu. Kemudian Rasulullah mengembalikan satu wadah air tersebut ke tempat semula. Seketika saja, limpahan air yang sangat banyak terpancar keluar dari sumber yang sama. Rasulullah pun berkata kepada para sahabatnya, "Jika umurmu panjang, nanti kamu akan melihat bahwa tempat ini akan menjadi tempat yang rindang dengan kebun-kebunnya. Tempat ini akan subur, dan sampai sekarang Tabuk itu subur sekali." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Malam nanti akan ada angin yang sangat kencang. Jangan sampai dari kalian seorang pun berdiri, tetaplah diam, dan barang siapa membawa unta, maka kuatkanlah ikatan unta tersebut." Benar ucapan Rasulullah, datanglah angin yang sangat kencang sekali. Ternyata ada seseorang yang keluar saat itu dan berdiri. Subhanallah, orang itu pun terangkat dan melambung jauh karena angin tersebut. Sampailah angin pun telah memberi isyarat kepada Rasulullah akan kedatangannya. Kemudian prajurit pasukan Rasulullah pun sampai kepada tempat yang namanya Tabuk. Sesampainya di Tabuk, Rasulullah menyusun strategi, kemudian berdiri di hadapan pasukan dan menyampaikan pidato yang penuh semangat hingga membuat jihad prajurit semakin membara. Sebelumnya, kabar kedatangan Rasulullah dan pasukannya dianggap sebelah mata oleh Heraklius. Dia yakin kaum muslimin tidak akan mampu melewati padang pasir dan mendatangi mereka lantaran cuaca kala itu sangat panas. Dia berkata, "Dalam cuaca yang sangat panas seperti ini, unta pun tidak mampu melewati padang pasir, apalagi manusia. Orang-orang Arab itu, tentara Islam, akan mati kekeringan di padang pasir." Namun, nyatanya saat itu, kata salah seorang prajurit Romawi, tentara Islam sudah hampir sampai di tempat pasukan Romawi membangun markas. Heraklius pun heran dan berkata, "Mereka itu manusia atau bangsa jin?" Mendengar kabar itu, Heraklius mengajak pasukan Romawi mundur. Rupanya mereka takut dan khawatir melihat keberanian pasukan Muslim. Mereka lari berpencar di perbatasan wilayah. Kejadian ini membuat pasukan Muslim semakin dihormati di Jazirah Arab. Panglima Khalid bin Walid meminta izin untuk mengejar Heraklius dan tentaranya. Namun Rasulullah mencegah. Kepada tentara Islam,
Rasulullah mengatakan bahwa kedatangan pasukan Muslim ke Tabuk hanyalah untuk merebut kembali wilayah Arab yang ditaklukkan Romawi. Pasukan Islam sudah membuat gentar tentara Romawi. Rasulullah mengirim Khalid bin Walid dari Tabuk lebih jauh lagi ke utara untuk mengepung benteng orang Kristen, lalu membentuk aliansi demi keamanan jalur menuju Irak dan Suriah. Semua operasi itu berhasil dan Rasulullah pulang bersama seluruh pasukan setelah 30 hari meninggalkan Madinah atau 10 hari berada di Tabuk tanpa terjadi peperangan. Tepatnya pada tanggal 26 Ramadan 9 Hijriah, ketika baru saja menginjakkan kaki di Madinah, Rasulullah mendapat kabar bahwa Ummu Kulsum, putri beliau, telah meninggal dunia. Rasulullah sangat terpukul dan bersedih mendengar kabar itu. Begitu pula Utsman bin Affan sebagai suaminya, yang telah ditinggal pergi istrinya untuk kedua kali. Sebagaimana diketahui, Utsman bin Affan menikahi dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara diriwayatkan lagi, seusai pasukan pulang ke Madinah, diberikan sanksi bagi mereka yang tidak ikut perang. Antara lain, orang-orang munafik akan dibiarkan karena mereka bukan bagian dari kaum muslimin. Orang-orang yang lemah dan al-bukhaun akan diampuni dosanya. Orang yang hatinya hampir berpaling akan dikucilkan secara total selama 50 hari dan berjauhan dengan istri selama 40 hari. Tetapi diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pihak Kaisar Romawi mengajak berdamai dengan membayar upeti. Dengan ini, kemenangan berada di pihak kaum muslimin, kendati tidak sampai terjadi pertempuran. Sejak saat itu, pasukan muslim semakin dikdaya karena berhasil mengalahkan imperium raksasa Romawi. Kabilah-kabilah Arab yang sebelumnya mendukung Romawi pun kini bergabung bersama pasukan muslim. Kemudian secara politik, posisi Rasulullah ini sangat kuat dan sangat ditakuti Romawi dan seluruh dunia, yang mana sejak peperangan itu, Romawi lari ke Eropa dan pasukan-pasukan Arab lainnya mendekati Nabi untuk mencari perlindungan. Ekspedisi Tabuk menjadi peperangan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab lebih kurang 5 bulan setelahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin 8 Juni 632 Masehi atau 12 Rabiul Awal 10 Hijriah di rumahnya, rumah Aisyah. Mereka yang ikut berperang dengan kondisi paceklik, kurangnya perbekalan, namun tidak menghalangi prajurit untuk tetap berjalan menuju ridho Allah, serta perlombaan infak dan pembuktian iman untuk tetap setia pada Rasulullah. Subhanallah, begitu banyaknya pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari perang Tabuk ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Parsa Khalifah, untuk menonton cerita dan kisah menarik lainnya, silahkan subscribe channel kami, like dan share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Subscribe, like and share bila kalian suka dengan video-video kami. Terima kasih.